Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، أيها الطلبة والطالبات. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Ta'ala mempertemukan kita di salah satu rumahnya yang mulia untuk kita membaca kitab sucinya dan kita pelajari bersama. Semoga Allah turunkan rahmatnya, Allah curahkan rahmat kepada kita sekalian, sebagaimana janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat. Yang pertama apa? Nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathum al-malaikah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Akan turun rahmat, ya, dicurahkan kepada kita rahmat Allah, turun ketentraman dan dinaungi, diliputi oleh para malaikat dan dipuji-puji oleh Allah di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya dengan sebab jalan tadi berupa kemudahan jalan menuju surga. Yang jalan menuntut ilmu ada dua, jalan ma'nawi dan jalan hissi. Jalan hissi dan jalan ma'nawi. Jalan hissi, jalan itu ada yang aspal, ada yang tanah, ada yang halus, ada yang enggak halus. Itu namanya jalan apa? Hissi. Ada yang belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Ada jalan ma'nawi, berupa apa? Mendengarkan, mencatat, ya, menyimak, menghafal. Itu jalan ma'nawi. Sehingga kalian duduk di sini, ya, kalian duduk di sini sejak tadi, ya, untuk talabul ilmi. Ya, kita ini termasuk orang yang menempuh jalan, ya, menempuh jalan menuntut
ilmu. Semoga Allah mudahkan untuk kita jalan menuju surga. Amin. Kita memasuki surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah yang terpendek, ya, tapi begitu agung, begitu mulia surah ini. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu man la ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u au yaqa' fihi. Nyemplung kalau enggak tahu yang jelek. Maka harus tahu yang jelek, yang salah. A'tainaka, ya, di antara kekeliruannya a'tai, ya, a'tainaka, ya, inna a'tainakal kautsar. Toi dan kau ini salah. Tapi apa? Inna
Akbar, Allahu Akbar. Apa malah bau nanti ya. Akbar, bar. Taib. Ini juga begitu. Ra-nya semuanya tebal. Taib. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fikum. Inna a'tainakal kautsar. Maknanya apa kalau dalam terjemahan? Sungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ditafsirkan inna a'tainaka ya Muhammadu. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad al khairal katsira, kebaikan yang banyak, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan akan besarnya nikmat Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Atau al khairal katsir, kebaikan yang banyak kepadamu fid dunya wal akhirah. Wa min dzalika, yang diantaranya adalah Nahrul Kautsar, Sungai Al-Kautsar. Di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nahrul Kautsar. Apa Nahrul Kautsar? Sungai Al-Kautsar. Nahrul Kautsari fil jannah, ya. Sungai Al-Kautsar di dalam surga. Alladzi hafatahu khiyamul lu'lu'il mujawwaf. Yang kedua sisinya itu dikelilingi oleh apa? Kemah-kemah dari mutiara yang berlubang atau yang dilubangi. Ya, yang kedua sisinya, ya, kanan kirinya, namanya sungai ngalir begitu ya. Kanan kirinya ada apanya? Kemah-kemah yang terbuat dari mutiara yang berlubang. Mutiara, perhiasan yang sangat indah. Ada namanya mutiara. Kalau perempuan ada mutiara. Kalau laki-laki mutiara. Masa mutiara? Mutiara yang berlubang, indah sekali, sangat bagus. Kemah-kemah di sekeliling apa? Sungai Al-Kautsar tadi. Watinuhu al-misku, tanahnya terbuat dari misek. Masya Allah. Tanahnya terbuat dari al-misk. Apa misak? Minyak kasturi, ya. Masya Allah. Tanahnya padahal. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang di sana dijelaskan. Kalau di sini penafsirannya sampai di situ. Ya. Yang sungai tersebut di antara penjelasan ulama, ya, seperti
haud yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungainya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Sekali minum enggak pernah haus. Semoga Allah mengkaruniakan kita untuk bisa minum dari telaga atau sungainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itu diantara kebaikan fil akhirah. Kebaikan di dunia apa? Yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir, bapaknya sudah enggak ada. Umur 6 tahun, mamanya meninggal. Ya? Umur berapa lagi? 8 tahun, kakeknya yang ngerawat meninggal juga. Ya. Kemudian ketika beliau mulai berdakwah, banyak sekali permusuhan. Pamannya yang melindunginya, istrinya yaitu Khadijah yang menopang segalanya juga meninggal. Ujian-ujian bertubi-tubi, cemoohan, dicerca, disakiti, dilempari apa? Kotoran, dilempari batu, tapi dihadapi dengan kesabaran, dengan senyum. Kalau kalian dilempari plok, gimana kira-kira? Hah? Cuman kecil, yaitu cecak. Tahu? Tai cecak kecil. Marah enggak kalian? Jangan marah. La taghdab. La taghdab. Falakal jannah. Masya Allah. Ada orang minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada mirah, diulang-ulang, jangan suka marah, jangan suka marah. Dimaafkan. Lebih-lebih sesama muslim, lebih-lebih sesama ahlu sunnah, lebih-lebih sesama talabatul ilm, penuntut ilmu, pemaaf. Nabi SAW dilempari batu sampai berdarah kakinya, kemudian datang malaikat Jibril menawari jasa. Wahai Muhammad, gimana? Saya perintahkan malaikat penunggu gunung itu untuk ngangkat gunung itu ditimpakan kepada kaum yang lempari kamu itu, gimana? Mau enggak? Saya perintahkan nanti malaikatnya. Kata malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Jangan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku itu karena mereka belum tahu. Kalau tahu enggak akan kayak gitu. Masya Allah. Dimaafkan temannya kalau salah. Allah Maha Pemaaf. Nabi sangat pemaaf. Terus siapa yang kita contoh, yang kita ikuti kalau bukan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak yakni dengan kita tidak suka memaafkan orang, padahal Allah dan Rasulnya pemaaf. Ya, maafkan. Diuji, Nabi diuji. Terus apa kebaikan yang Allah berikan kepada beliau? Di antara kebaikan yang paling afdol, paling besar, diangkatnya beliau jadi Nabi dan Rasul. Di dunia ini, ya, kedudukan yang paling tinggi, paling mulia, paling agung, paling istimewa, paling baik adalah ketika seseorang diberikan. Itu diberikan, pemberian Allah. Nabi enggak pernah minta-minta, ya Allah jadikan aku Nabi, jadikan aku Rasul. Pernah enggak? Enggak. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab walakin rahmatan min rabbik. Kamu enggak pernah mengharap, Nabi enggak pernah ya Allah, boy aku ini diturunkan kepadaku kitab gitu loh ya Allah. Enggak. Tapi itu rahmat dari Rabbmu. Pemberian yang luar biasa. Lalu di akhirat beliau diberikan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, masuk surga dan punya apa? Sungai. Sungai apa? Nahrul
kautsar. Taib. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah, atau dan menyembelihlah, yakni berkorban. Apa maknanya? Fa akhlis li rabbika salataka kullaha, ikhlaskanlah untuk Rabbmu salatmu itu semuanya. Ikhlaskanlah untuk Rabbmu salatmu semuanya, salat fardu, salat sunnah yang ikhlas. Ya, ikhlaskan salatmu untuk Allah. Fasalli li rabbika, salat itu untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Karena kalian disuruh sama ketua santri akhirnya sholat. Seandainya nggak disuruh sholat, nggak sholat, begitu? Bukan, tapi sholat lillah, sholat li rabbina, untuk Rabb kita. Fasalli li rabbik, sholatlah untuk Rabb. Ya, maka kalian sholat fardu dijaga, masuk masjid jangan lupa sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyahnya, ya, sholat ba'diyahnya dijaga, sholat duha, sholat witir dijaga, ya. Semua untuk siapa? Untuk Allah. Fasalli li rabbika. Di sana ada ayat yang kalian juga hafal insyaallah. Qul, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuk, nasikah sembelihanku, ya, dan hidupku serta matiku lillahi rabbil alamin la syarikalah, semuanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Maka sholat untuk Allah, nyembelih untuk Allah, kehidupan kita ini untuk Allah, dan kematian kita juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala, jangan untuk selainnya. Ya, yang ayat itu banyak disalahgunakan untuk nyanyi. Inna sholati wa nusuki, ya, nyanyi salah lagi, ya toh? Memuji Allah niatnya tapi salah, pakai Al-Quran untuk nyanyi salah lagi. Inna sholati, inna salah, inna sholati wa nusuki, bukan wa nusuki, ya kan? Kalian dengar itu? Inna sholati wa nusuki, salah. Hah? Teriak-teriak di speaker. Namanya apa ini? Pujian yang tak terpuji. Ya, pujian yang tak terpuji. Salah. Enggak boleh, ya. Kita perlu mengetahui yang salah supaya apa? Tidak nyemplung, ya, tidak terjerumus ke situ. Kalau mau baca ayat itu yang benar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Baca yang benar, bukan untuk nyanyi-nyanyi, salah lagi nyanyi bacanya, ya, nggak boleh. Jadi salat untuk Allah. Wazbah dzabihataka lahu wahdah. Wazbah dzabihataka lahu wahdahu, ya. Dan sembelihlah sembelihanmu itu juga untuknya saja. Menyembelih untuk Allah Azza wa Jalla.
Ya, tidak boleh menyembelih untuk dipersembahkan bagi selain Allah. Seperti masih banyak kaum muslimin menyembelih apa? Menyembelih untuk sesaji, ya, menyembelih untuk jin yang mereka yakini menunggu desanya, sehingga kalau bulan Suro, bulan Muharram yang mereka namai bulan Suro, harus nyembelih binatang tertentu, kemudian kepalanya dipendam, dikubur di tempat tertentu yang mereka yakini. Itu kesyirikan, melanggar ayat wanhar, ya, yakni wanhar li rabbik fasalli li rabbika wanhar. Salat untuk Rabbmu, menyembelih juga untuk Rabbmu, seperti ayat tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Gak ada sekutu baginya, gak boleh dipersekutukan Allah dengannya, dengan yang lainnya. Baik. Adapun kalau menyembelih dalam rangka menghormati tamu, boleh gak? Nyembelih apa? Saya mau datang ke rumah kalian, misalnya, ya, di megang apa kalian kira-kira? Burung dara. Masya Allah, enak sekali itu, ya. Nyembelih burung dara untuk memuliakan tamu, boleh. Bukan dipersembahkan untuk tamu, tidak, tapi untuk memuliakannya, menjamunya, seperti kisahnya Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Siapa tamunya? Para malaikat, ya. Sedangkan malaikat enggak makan, enggak minum, tapi langsung disembelihkan anak sapi oleh Nabiullah Ibrahim. Ya, enggak dimakan, enggak diminum, enggak dimakan oleh malaikat yang bertamu kepada beliau. Baik, intinya kalau menyembelih dalam rangka itu maka boleh. Atau juga menyembelih untuk diperjualbelikan, boleh? Boleh, ya. Tentu binatang-binatang yang halal untuk dimakan dan diperjualbelikan. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, jadi ayat 2 tadi itu ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu, ya, pengikhlasan ibadah, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Inna syani'aka huwal abtar, maknanya inna mubghidaka wa mubghidha ma ja'at bihi atau ma ji'ta bihi minal huda wan nur huwal munqati'u atharuhu al maqtu'u min kulli khair. Sesungguhnya orang yang membencimu, sesungguhnya orang yang membencimu. Mu itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang membencimu dan membenci apa yang engkau datang dengannya, yakni apa yang engkau bawa, dan membenci apa yang engkau bawa, minal huda, berupa al-huda, petunjuk, wan nur, nur, nur siapa? Hah? Nur cahaya, ilmu. Siapa yang membencimu dan membenci apa yang engkau bawa wahai Muhammad berupa petunjuk dan nur cahaya itu, huwal munqati'u atharuhu, dialah yang akan terputus asarnya, bekasnya. Nanti enggak ada bekas orang itu, hilang. Dialah yang terputus asarnya, bekas-bekasnya hilang sama sekali, enggak dikenang. Kalau toh seandainya dikenang dalam keburukan, naudzubillah. Al maqtu'u min kulli khair,
terputus dari segala kebaikan, terputus dari segala kebaikan. Itu orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci yang dibawa oleh beliau. Al-maqtu' min kulli khair, terputus dari apa? Segala kebaikan. Nah, maka jangan sampai kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering sekali yang paling mudah dicontohkan apa? Jenggot. Ya, banyak orang membenci jenggot. Kalau ngomong sama orang yang enggak jenggotan, wah ramah. Giliran nengok ke kiri, wah ada orang jenggotan langsung apa? Bermuka masam. Ini berarti membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat wanita-wanita jalan, ya, pakai pakaian yang sembrono, wah senang. Habis itu di belakangnya ada wanita bercadar, langsung apa? Tegang, muncul kebenciannya. Maka orang yang semacam itu maqtu' min kulli khair, akan terputus dari segala kebaikan. Dan yang lebih dari itu semua tidak lain adalah at-tauhid. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika diserukan, ayo sembah Allah saja, tinggalkan peribadahan kepada selain Allah. Karena itu syirik itu sangat berbahaya. Kalau mendengar orang dakwah kayak gitu, langsung bermuka masam. Langsung, wah itu dia apa? Diberikan julukan yang buruk. Orang yang semacam itu maqtu' min kulli khair, naudzubillah, akan terputus dari segala kebaikan kalau enggak segera bertaubat. Karena dakwah para rasul, wabil khusus rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Dakwah tauhid, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka harus dicintai. Dakwah tauhid harus dicintai. Orang yang mendakwahkan tauhid dicintai, didukung. Anak-anak yang mempelajari tauhid dicintai, didukung, didoakan. Seperti itu. Kalau sampai membenci mereka, berarti ini membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ayat ini, inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang abtar, yang terputus bekasnya, asarnya, kenangannya. Ya, enggak dikenang lagi dengan kebaikan. Kalau toh dikenang dengan keburukan. Seperti siapa? Orang yang membenci Nabi, yang membenci dakwah Nabi, dikenang dengan keburukan. Siapa? Abu Lahab kemarin itu. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Pamannya sendiri. Walaupun pamannya enggak ada gunanya. Ya, dekatnya nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cintai. Ughdu aliman au muta'alliman au sami'an au mustami'an au muhibba. Ya, jadilah kamu orang yang alim, yang berilmu. Kalau enggak bisa atau belum bisa, muta'allim, yang belajar. Au sami', atau mendengar. Mustami', mendengarkan. Kalau muta'allim seperti kalian mencatat, menulis, menghafal, menyetorkan.
Itu orang yang belajar. Atau sami, sekedar mendengarkan, senang mendengarkan ilmu. Au muhibba, atau minimal apa? Jadi orang-orang yang mencintai. Ngelihat orang menuntut ilmu itu senang. Saya belum bisa nuntut ilmu, tapi ngelihat orang-orang menuntut ilmu senang. Minimal seperti itu. Ada ilmu diamalkan, syariat Islam ditegakkan, senang. Wala takunil khamisah fatahlik. Jangan kamu jadi orang yang kelima karena kamu akan binasa. Ya. Pernah ditanyakan kepada Hasan Al-Basri, siapa orang yang kelima itu yang akan binasa? Ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu akan binasa mereka. Taib, maka cintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu abtar ini diantara maknanya adalah orang yang enggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan semua. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak punya anak laki yang sampai gede, sampai dewasa terus nikah punya cucu dari anak laki, enggak ada. Nabi punya cucu dari siapa? Fatimah. Nah, kata orang kafir musyrik, tuh Muhammad tuh abtar tuh, karena nggak punya anak laki-laki yang akan meneruskan apa? Nasabnya, sehingga nasab Nabi terputus, asar Nabi akan terputus. Menurut orang kafir musyrik itu, tuh dia yang abtar itu. Allah yang menjawab, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu itulah yang abtar. Akan terputus asarnya, akan terputus dari kebaikan. Kalau Nabi terus dikenang. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan, kami angkat sebutanmu. Ya, apa itu? Diangkat sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Nah, di antaranya setiap kali azan. Setiap azan 5 kali di seluruh penjuru dunia dikumandangkan asyhadu alla ilaha illallah. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut mesti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mesti 5 kali. Enggak abtar beliau. Yang abtar siapa? Yang membenci beliau, yang membenci sunnah-sunnah atau ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku bukan golonganku. Kalau bukan golongan Nabi, kita mau ngaku golongan siapa? Mau ngaku golongan Nabi Isa? Wong tandanya beda. Kita ini tandanya beda dengan tanda umat Nabi Isa. Mau ngaku jadi umatnya Nabi Musa, lain kok tandanya ngaku-ngaku. Aku umatmu loh Nabi Musa. Gitu. Nggak bisa. Ditolak semua. Tidak diakui golongan Nabi, mau ngaku jadi umatnya seluruh Nabi, wong tandanya beda. Alangkah ruginya. Maka cintai, pelajari, amalkan, perjuangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kapan? Sampai mati, sampai ajal datang. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin, sehingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita baca sekali lagi surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Masih ada yang tor, kalau yang tor. Ta, abta, abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, tanya tipis ya. Barakallahu fikum. Semoga Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.